Halo, selamat pagi Nurul. Halo, selamat pagi juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarmu pandemi gini? Alhamdulillah baik juga. Udah setahun ini kayaknya nggak kemana-mana deh. Setahun di Eh, rumah aja ya. iya benar. Kuliahnya juga masih online. Lagi sibuk apa nih Nurul? Kalau sekarang sih karena eh, semester 8 ya, sibuknya paling ya ngerjain TA. Kalau di jurusan aku bukan skripsi, tapi TA gitu. Hmm. Terus apalagi ya ngajar freelance ngajar private sih. Terus Mhm. kalau semester ini juga udah ngurang-ngurangin apa namanya kayak organisasi gitu, jadi tinggal satu sekarang Mhm. organisasi. Iya, iya, iya. Walaupun pandemi tapi tetap produktif ngajar ya, Rul ya. Eh, iya dong. Oke, Karena oke, ada oke. kesempatan juga karena nggak sesibuk yang semester-semester lalu. Siap, siap, Udah siap. sibuk juga Nah, sih sebenarnya. jadi kan, oke, jadi teman-teman semuanya, jadi ini Nurul. Nurul ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi Nurul ini sekarang lagi menempuh pendidikan di jurusan sastra Korea. Nah, sekarang ini teman-teman banyak nih kan yang menggandrungi apa ya budaya-budaya Korea ya. So that's why aku pengen banget nih apa sharing-sharing sama Nurul gitu. Siapa tahu nanti teman-teman juga tertarik gitu kan pengen masuk ke sastra Korea gitu. So pertama aku pengen tahu deh Nurul apa ya why you choose this major gitu. Kenapa kamu milih sastra Korea gitu? Sebenarnya kalau ditanyain kenapa milih sastra Korea, eh, ceritanya panjang sih kalau diceritain. Jadi dulu tuh ya biasalah anak SMA ya, teman-temannya tuh pada suka drakor gitu kan, dan mereka jadi kayak sering ngomong bahasa Korea yang mereka denger di drakor gitu, kayak Biane, Drakor. Gumawa, dan lain-lain gitu kan. Nah, di situ eh, aku malah pengen gitu buat belajar lebih dari yang mereka bisa gitu ya kan mereka cuma dengerin yang ngomong apa yang mereka dengerin gitu kan. Nah, Iya, iya, tapi iya. ini bukan ngejudge teman-teman yang waktu itu mereka salah atau enggak gitu ya, enggak kayak gitu. Nah, di sini tuh malah jadi trigger kayak aku malah pengen belajar lebih jauh gitu loh. Dan dari tahun 2016 tuh aku kelas 2 SMA itu mulai belajar bahasa Korea sendiri. Dari nulis dulu kan, kan nggak afdol kalau belajar bahasa Korea nggak tahu nulisnya kan, Iya, jadi iya. belajar nulis dulu. Dan waktu dari internet sih pastinya. Terus ketemu sama aplikasi yang namanya Memrise. Pernah dengar nggak aplikasi Memrise? Belum pernah sih. Oh iya, itu tulisannya MEMRISE gitu, Memrise, bukan Memorise, Memrise gitu. Nah, itu aplikasinya bisa buat belajar bahasa apa aja sih. Dan di situ benar-benar apa namanya diajarin dari kalau misalnya bahasa itu ada aksaranya, dari aksaranya diajarin. Nah, di situ mulailah pakai apa pakai aplikasi itu hampir setahunan, jadi sampai akhir 2016-an gitu. Terus lompat ke 2017 kan itu kelas 3 ya. Biasalah kalau kelas 3 tuh ada yang kayak sosialisasi gitu loh, Ya, ya ya, kan? ya, ya. Nah, kan waktu itu terus pas dari UI, nah dari UI waktu itu yang masuk tuh Mas Akbar. Oh iya. Iya ke Ya, ya, Al kelasku. Akbar. Iya, waktu itu ingat banget Mas Akbar yang masuk ke kelas aku gitu. Eh, jadi dijelasin deh kalau di UI itu eh, kayak gimana gitu di UI UKT-nya bisa kayak ngajuin sendiri gitu ya kan. Kalau di UI itu namanya BOPB. Nah, itu biaya operasional pendidikan berkeadilan. Nah, di situ terus juga banyak beasiswa terus dan akhirnya tertarik kan kayak eh, apa namanya sebenarnya pertama-tama tuh kayak khawatir gitu loh mau kuliah kan biayanya banyak gitu loh Ya, sedangkan ya, ya. ya gak pengen memberatkan orang tua banget gitu jadi di situ pertama tertariknya ke univnya dulu gitu. Nah terus coba search jurusan-jurusan yang ada di UI terus nemu sama jurusan bahasa Korea terus apa namanya bilang propose ke orang tua buat daftar ke bahasa dan kebudayaan Korea UI. Terus ya disitulah
marketing ke orang tua. Ya, gitu. Jadi kayak bilang, Bu, di sini UKT-nya terjangkau, banyak beasiswa, terus peluang kerjanya juga banyak, karena emang yang suka sama bahasa Korea kan banyak gitu. Jadi emang diminati banget gitu kan. Terus peluang ngajar juga banyak, karena emang aku suka ngajar gitu. Dan apa namanya, bahkan perusahaan Korea tuh banyak yang udah ada di Indonesia gitu kan. Kayak gitu. Terus ya itulah diizinin lah tuh. Terus kan jarang juga kan jurusan bahasa Korea tuh di Indonesia. Kalau yang aku tahu tuh yang ada di Indonesia tuh baru di UI, terus di UGM. Di UGM tuh ada yang S1 sama D3-nya. Terus ada di UNAS sama di UPI. Itu sih bahasa Korea yang aku tahu. Yang formal ya, kalau yang kayak les-les kayak gitu banyak. Kayak gitu sih alasannya Siap. kenapa bahasa Korea. Cukup ini ya, perjalanan kamu memilih bahasa Korea cukup panjang ya, Iya, Nurul ya. terus ternyata diinget-inget dulu kan ternyata waktu SMA pernah bikin bucket list. Dulu cita-citanya nggak tinggi ya, cita-citanya biasa aja gitu ya. Cuma ada di dalam bucket list itu aku pengen ada tulisan satu, aku pengen belajar Hangul. Hangul itu tulisan bahasa Korea. Terus aku pengen belajar bahasa Korea. Terus aku pengen diterima di universitas negeri. Dan itu kayak tercapai aja gitu. Ketiganya di Alhamdulillah ya. situ. Iya, seneng banget. Dan itu baru ketemu kemarin kertasnya tuh waktu nyari. Flashback ya akhirnya, Nurul ya. Iya. Nah, oke. Kan sekarang ini budaya Korea kayaknya lagi booming banget ya di seluruh dunia ya, Rul ya. Nah, kalau di sastra Korea sendiri ini yang dipelajari apa sih, Rul, selain kamu belajar bahasanya? Oke, kalau secara garis besarnya yang dipelajarin di jurusan aku itu yang pasti bahasa Korea ya. Kalau bahasa Korea itu dibagi 6 semester. Jadi per semester ada beda tingkat gitu. Terus ada sejarah, terus ada linguistiknya juga, ada sastranya juga, sama ada budayanya. Dan itu masih dibagi-bagi lagi tentunya. Kalau bahasa Korea itu ya itu dibagi 6 tingkat. Terus kalau yang sejarah itu yang pertama tuh ada pengantar sejarah, terus ada sejarah Korea modern, terus ada sejarah Korea kontemporer. Terus ada juga linguistik tadi kan ya. Yang pertama itu pengantar linguistik yang kayak mengantar kayak dicari padanannya sama bahasa Indonesia gitu. Terus ada fonetik fonologi, terus ada morfosintaksis, itu morfologi sama sintaksis. Terus yang terakhir ada semantik. Nah, terus ada sastra lagi kan. Tadi sastra tuh dibagi lagi jadi prosa, puisi, sama drama. Jadi itu tuh dibagi per semester gitu. Jadi lumayan luas juga cakupannya. Terus budaya tadi ada. Budaya itu yang pertama pasti pengantar umum gitu ya. Kayak Korea itu yang gimana, Korea itu orang-orangnya ada di mana aja, dan lain-lain. Kayak Korea kan banyak yang pindah ke luar negeri tuh apa namanya? Kok aku jadi blank juga ini, ya itu pokoknya ya. Itu pokoknya. Nanti kalau aku ingat aku bilang. Pokoknya tentang Koreanya kayak gimana. Terus ada kepercayaan masyarakat. Ya, karena di Korea itu lumayan banyak juga agamanya. Ada agama yang masyarakat kayak gitu. Terus ada juga budaya perusahaan. Jadi kita tuh kayak dikenalin perusahaan-perusahaan Korea, oh mereka tuh budayanya seperti apa gitu loh. Cara rekrutmennya mereka gimana, ini maknanya logo ini di perusahaan mereka tuh apa, kayak gitu. Bahkan kayak gitu diajarin. Terus waktu semester kemarin sama kemarinnya lagi berarti berapa ya? 6-7 ya, itu ada 6-7 dong. Kan sekarang 8 aku. Itu ada bahasa Korea bisnis sama korespondensi bahasa Korea gitu. Itu sih. Sebenarnya kalau tahun aku kan itu kurikulum lama ya. Nah, sejak dari tahun kemarin tuh kurikulumnya ada perubahan. Nah, aku nggak tahu perubahan besarnya kayak gimana, tapi
yang aku tahu tuh buat anak 2020 itu ada matkul tentang Hanjao atau Sino Korea. Jadi itu apa namanya ya? Jadi bahasa Apa itu? Korea itu kan kata 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 dalam bahasa Korea itu asalnya banyak, ada yang dari bahasa Cina ya kan. Nah, itu Sino Oke. Korea gitu. Jadi kayak diajarin gitu. Misalnya kata ini, kata hak misalnya, hak itu maknanya pendidikan atau ilmu gitu ya. Kalau hak uh, berarti beberapa kata yang ada haknya itu ada relasinya sama ilmu gitu maknanya. Misalnya hakyo itu sekolah, hakseng siswa, terus Oh, hakpon, oke, oke. kayak gitulah pokoknya. Kayak Ya, gitu. ya, ya. I Sayang see, I banget see. tahun aku nggak ada kayak gitu. Padahal seru banget kalau bisa. Seru banget ya. Tadi Iya. migrasi bukan, eh Rul? Bukan migrasi, ada Apa ya? apa ya namanya? Bukan migrasi. Ya udahlah ya. Ya udah, mungkin Iya, teman-teman yang tahu komen, komen, komen. iya. Bukan Oke, oke. migrasi. Oke, oke. Nah, terus berarti kan banyak banget ya, Rul, ya, itu yang dipelajari di sana gitu. Nah, kira-kira kamu mengalami kesulitan nggak? Atau mungkin mayoritas kesulitan apa sih yang dirasakan oleh mahasiswa sastra Korea tuh? Sebenarnya kesulitan ya pasti banyak ya. Yang awal-awal tuh pasti susah kalau nyusun kalimat karena kurang familiar sama pola kalimatnya bahasa Korea. Kalau di Indonesia kan eh, SKOP, SPOK, SPOK. Mm. SPOK. Kalau bahasa Korea itu SKOP, kayak gitu. Jadi predikatnya di belakang. Jadi Hmm. agak susah juga kalau terjemahan karena kita biasa nerjemahin bahasa Inggris misalnya, ya predikatnya di situ kan. Enggak, kalau Iya, bahasa iya. Korea tuh habis ketemu subjeknya apa, oh predikatnya di belakang Iya, gitu. iya, 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 iya. Kayak gitu sih yang kurang familiar Ah, sama bahasa hahaha. Korea. Terus tata bahasanya tuh banyak banget, banyak banget. Ini nggak menutup, nggak apa namanya, nggak nakut-nakutin teman-teman yang mau belajar bahasa Korea, tapi ini bener-bener banyak banget gitu. Misalnya nih, tata bahasa atau partikel yang buat ngomongin, buat yang maknanya di Indonesia tuh akan gitu atau pengen gitu, itu banyak, ada yang akan yang umum, ada yang akan yang udah ada niatnya, yang ada akan yang buat nanyain orang lain, ada akan yang ada tekadnya buat diri sendiri gitu. Itu sendiri-sendiri itu beda gitu. Beda-beda. Jadi kadang suka bingung pas pakainya tuh ini pas ini ngomongnya pakai yang mana gitu, kayak gitu sih. Terus bahasa Korea itu mirip sama bahasa Jawa. Jadi ada tingkat honorifiknya. Jadi kayak Oh, kalau bahasa Jawa kan ada nguku, kromo, kayak gitu kan. iya, iya, iya. Ya kan. Nah, kalau di bahasa Korea ada juga kayak gitu. Jadi kadang ada yang reguler ya, kadang tinggal nambahin ini, oh dia udah jadi eh, apa, tingkat honorifiknya udah tinggi gitu. Kadang ada Beda. yang benar-benar dia katanya benar-benar beda gitu loh. Nah itu sih, jadi harus banyak belajar. Terus kalau nyari sumber juga lumayan susah, karena kalau yang bahasa Indonesia juga nggak terlalu banyak sumbernya. Hmm. Terus ya kebanyakan yang bahasa Inggris atau yang bahasa Korea langsung gitu. Nah, di sini kalau misalnya ada salah translasi, bisa juga salah pemahaman kayak gitu. Tuh kesulitannya. Tapi yang Hmm. mempermudah bahasa Korea tuh dia banyak yang serapan dari bahasa Inggris. Hmm. Jadi cuma pelafalannya yang beda gitu aja. Coba kamu tebak ya. Ini bahasa Inggris yang dilafalkan pakai bahasa Korea. Computer, Yes. computer. Komputer. Hmm. Handphone, Apa-apa? handphone. Handphone. Notebook. Notebook lah. Notebook. Tapi notebook itu kalau di Korea kan notebook. Kalau di kita nyebutnya apa tuh notebook yang kayak notebook bukan Apa ya? laptop Buku kan ya? catatan kali ya? Buku Oh catatan kali ya? iya. Terus ada yang kayak notebook yang kayak laptop tapi bukan laptop itu lah kan? Oh iya, ada. Kalau di Korea notebook itu laptop. Oh, oh iya, 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 Kayak iya, gitu. iya. Yang kecil Terus gitu kan, yang mirip-mirip tablet gitu nggak sih? Tapi
Kecil gitu nggak ya notebooknya? Iya, tapi di Korea Kecil justru gitu buat ya. nyebut laptop. Laptop. Mm-mm. Terus tebak lagi ya. HP. Apa? KP, KP, HP. KP, KP. HP. Mm-mm. Apa ya? Oh, ini nih. Apa? Cup bukan? Bukan. KP, nama tempat ih, Oh, gampang oh banget loh. kafe. Iya, Kafe. KP. Seru banget. Terus iya, iya itu sering banget tahu kalau ngajar pengantarnya biar pada tertarik tuh kayak gitu, karena banyak yang dari bahasa Inggris kan, itu Iya, sih. iya, 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 Terus iya. ada lagi nih, tembang lagi ini gampang. Supermarket. HP. Supermarket. Terus terakhir hose. Mirip-mirip ya. Mm, Pose Hose. kayak Hah? pose. Bukan pose. Pakai B, pakai B. Pakai B. Oh, bos. Apa sih? Pose. Pose. Mm-mm. Maknanya ada dua. Yang betul tadi bisa bos. Yang satu lagi apa kira-kira? Aduh, Kendaraan. bus. Iya, itu. Kayak gitu sih. Itu yang mempermudah sih bagi Pose. aku. Mirip-mirip ya, mirip-mirip ya sama Iya. ini bahasa Inggris ya. Ya karena Oke. emang dari bahasa Inggris. Oh, yang tadi kamu bilang ini ya, yang apa sih? Sinkor apa sih tadi? Serapan. Bukan, ini Ah, ah, ah. serapan. Kalau yang Sino Korea itu dari bahasa Cina. Oh, I see, I see, I see. Oke, oke. Nah, Rul, kamu sendiri ini kan tadi ada kesulitan-kesulitan ya kayak yang apa referensinya kurang dan sebagainya gitu. Nah, kamu sendiri selama 8 semester ini survive belajarnya tuh mostly pakai apa, Rul? Maksudnya kamu nonton film, kan ini drama lagi happening ya. Kayaknya kayaknya Iya. semua orang nonton drama Korea gitu loh. Apalagi kemarin startup itu kan. Nah, kalau kamu sendiri nonton film Nonton atau mungkin kamu startup. iya Oh, aku nonton sih, malah tapi enggak. aku belum selesai sih nonton, Oh cuman belum selesai iya. gara-gara ya ikut-ikutan aja. Cuman motivate banget sih. Kita kembali ke ini. Iya. Jadi kamu apa nonton film atau dengerin lagu atau seperti apa cara belajarmu yang paling efektif? Kalau aku kan tadi bilang waktu SMA tuh suka drakor gitu kan. Tapi Mm-mm. semenjak kuliah kayak 1 semester, 2 semester, oh masih oke. Kayak semester ketiga tuh kayak enak aja gitu nonton drama. Enak Dan aja gitu. Jadi keseringan semenjak ya. itu, iya semenjak itu tuh jadi nggak nonton. Paling cuma nonton di apa di IG cuma cuplikan doang gitu kan. Terus baru Mm-mm. nonton lagi kemarin-kemarin ini sih buat kayak nge-review bahasa Korea juga gitu. Nah, tapi sebenarnya aku tuh kalau buat bahasanya sendiri, aku tipe orang yang belajarnya harus berkali-kali dan harus ada partnernya. Nah, jadi Ya. kalau dari aku tips buat belajar tuh yang pertama harus hidup sama bahasa itu. Ya, kayak gitu. Mm. Makanya ya bahasa itu ya dipakai sehari-hari, bukan dipakai ngomong sehari-hari juga sih. Karena kalau kayak gini kan aku di rumah terus ya nggak ada orang di rumah juga nggak ada yang bisa diajak pakai ngomong bahasa Korea juga kan gitu. Jadi Mm. caranya aku tuh nonton atau dengerin sesuatu yang benar-benar pakai bahasa itu. Dan Mm. uh, kalau apa gitu ya kita ekspresiin sesuatu pakai bahasa itu juga gitu jadi Mm. nggak benar-benar hilang dari otak gitu kan kalau Yes, yes, yes. itu sih buat Mm. nge-review pengetahuan terus kalau aku juga kadang janjian sama teman karena teman ada juga yang pengen tetap ingat bahasa Korea gitu kan karena bukan nggak kepake benar-benar jarang dipakai kan Yes. kalau misalnya nggak kuliah kayak gini kan ya Mm. aku sih nggak kuliah yang tiap hari gitu kan itu Uh, kita janjian chattingannya pakai bahasa Korea kayak Bahasa gitu sih Korea. iya terus aku juga kan sekarang ngajar ya jadi di situ juga jadi peluang buat belajar juga sih terus tadi tipsnya kan satu harus hidup pakai bahasa itu terus yang kedua tips dari aku bahasa itu diajarin ke orang lain. Ya, ya, Jadi ya. kalau ngajar gitu kan, jadi kita lebih ingat gitu loh. Bahkan kayak 2 kali ngajar hal yang sama aja gitu.
bisa inget ini kosakata tuh ada di halaman berapa gitu, bisa inget. Kadang bisa sampai kayak gitu. Jadi itu sih. Makanya aku tipe orang yang harus berulang-ulang. Kalau sekali doang, ya aku nggak sejenius itu sih. Harus berulang-ulang banget gitu. Iya. Kayak gitu Setiap sih. orang punya ini ya, punya caranya masing-masing ya, Rul ya. Iya, Tapi yang penting betul. kalau menurutku sih yang paling efektif sih tadi sih kita punya partner gitu. Karena Iya. kayaknya bahasa tuh praktis gitu loh. Kalau seminggu aja nggak belajar bahasa Inggris misalkan, udah kayak yang tingkat skillnya tuh menurun gitu Iya, loh. Jadi kayak harus betul. everyday itu kita praktis itu at least listening lah atau enggak ya baca-baca satu artikel atau apa gitu. Oke. Itu Nah, juga aku alamin waktu awal belajar bahasa Korea. Jadi bahasa Inggrisnya nggak jarang dipakai ya, gitu ya, loh. ya, Jadi ya. waktu SMA tuh sering ikut debate, terus speech kayak gitu. Abis kuliah, mohon maaf bahasa Inggrisnya kemana ini? Kayak gitu. Karena Ya, emang jarang dipakai sih. emang harus praktis ya bahasa tuh berarti ya. Ini bahasa. Benar. Nah, kalau prospek kerjanya sendiri nih, Rul, kira-kira di sastra Korea itu apa? Kalau kita tahu kan pasti nanti kayak jadi translator atau mungkin kerja di kedutaan dan lain sebagainya gitu. Ada lagi nggak sih prospek kerja yang lain gitu? Yang pasti sih bisa ilmu apapun bisa ngajar, bisa diajarin ke orang lain ya kan kayak gitu. Terus kayak yang aku bilang tadi banyak perusahaan Korea yang ada di Indonesia, pasti mereka juga butuh tenaga yang buat menjembatani orang Korea sama orang Indonesia gitu ya kan. Yes. Jadi bisa kerja di situ, bisa jadi penerjemah yang secara nulis atau interpreter yang secara lisan langsung gitu. Terus juga sekarang kan banyak konten creator yang pakai bahasa Korea gitu kan, yang bahas tentang bahasa Korea kayak gitu. Tapi nggak menutup cuma itu doang, tapi pasti banyak peluang kerja lain yang bisa didapetin sama lulusan sastra Korea sih kayak gitu. Luas banget kalau prospek kerja. Memang ini ya banyak pilihan gitu ya. Tinggal kita nanti gimana cara menjadi mahasiswa sastra Korea yang baik gitu supaya lulusnya juga Betul. peluangnya banyak gitu. Iya. Nah, Karena bahasa Korea juga nggak segampang itu karena banyak yang gagal jadi ngulang gitu juga banyak. ya. Iya, itu siklus lah ya. Siklus apa Iya. sih? Eh, biasa lah gitu. Biasa lah. Oke. Nah, Biasalah. Nurul, apa namanya? Kalau di kampusmu kan Universitas Indonesia ya, yang kita tahu pasti orang-orangnya mostly orang-orang Jabodetabek gitu. Nah, lingkungannya gimana, Rul? Maksudnya suportif nggak untuk dalam hal saling membantu belajar bahasa Korea gitu? Kalau aku sih sebenarnya nggak bisa deskripsiin banyak karena ya sama aja sama mahasiswa sastra lain di UI gitu ya kan. Kalau buat belajar ya pasti teman-temannya karena saling membutuhkan. Biasanya di kampus tuh ya bisa saling belajar. Kadang di jalan pulang tuh ngomong bahasa Korea bareng gitu karena buat nge-review kayak gitu ya kan. Terus kalau buat sumber-sumber misalnya nyari buat tentang apa gitu ya, itu sebenarnya di perpustakaan banyak sumber tapi yang bentuknya buku gitu. Jadi benar-benar ngerasa sulit banget gitu sekarang nyari sumber. Terus ya kayak gitu. Kalau sekarang sih beberapa dosen biasanya kalau aku kan ngerjain TA sekarang, kadang dosen aku nawarin uh, buat nyariin bukunya gitu. Jadi kayak difotoin atau apa, Oh kadang dikasih ya. PDF-nya gitu. Kadang ada yang Seru. dari jurnal Korea yang dia harus langganan gitu kan. Jadi kalau yang kayak orang biasa ya kayak gitu kan nggak bisa di-download gitu. Jadi kayak Iya. dosennya nawarin, oh nanti di-downloadin kayak gitu. Kayak gitu Mantap. sih. Terus mantap. Terus apa namanya? Di jurusan aku dosennya ada yang dosen Indonesia, ada juga yang native. Jadi bervariasi sih, tapi nggak bisa ganti-ganti gitu sih dosennya karena bisa tiap tahun ganti, bisa ada yang tiap tahun ada yang bertahan terus gitu biasanya kayak gitu sih. Kalau klub-klub belajar gitu ada nggak, Rul? Kayak
apa ya kegiatan khusus Sebenarnya gitu? ya, kalau di himpunan mahasiswa, aku kan namanya Harang ya. Nah di Harang Hmm. tuh ada dia ngadain mentoring bahasa Korea gitu. Hmm. Jadi Hmm. biasanya buat mahasiswa yang semester awal-awal gitu, itu bisa jadi mentinya, terus dari mahasiswa juga mentornya gitu. Waktu aku Hmm. pernah jadi menti itu tahun berapa ya? 2017. Waktu Hmm. pertama kali masuk gitu lah pokoknya. Ya, Terus ya, tahun ya. kemarin satu semester tuh jadi mentor. Dan itu ngebantu banget sih karena bisa lebih banyak belajar bahasa Korea dari yang eh, sama-sama belajar bahasa Korea kayak gitu loh. Jadi Ya, ya, dia ya. bisa ngasih advice cara belajar yang enak tuh gimana kayak gitu sih. Hmm. Oke, oke Rul. Kan kita sudah cerita banyak banget ya. Mungkin sekarang ada teman-teman atau adik kita yang mau masuk nih atau kemarin yang lagi sudah keterima SNMPTN atau sekarang masih berjuang gitu. Ada tips nggak Rul buat apa ya survive gitu? Kan kamu sudah 8 semester nih. Survive setelah masuk menjadi seorang mahasiswa sastra Korea gitu. Apa ya sebenarnya eh, eh, kalau ingin survive ya nggak ya kalau hanya ingin survive ya bukan cum laude ya itu rajin aja rajin terus pasti karena bahasa Korea itu adalah ya bahasa ya jadi harus benar-benar dipelajari dengan cara latihan karena nggak jarang ada yang nggak lulus dan ngulang gitu jadi kan sayang banget jadi kalau misalnya bahasa Korea satu nih nggak lulus ya nggak bisa ngikut semester depannya karena cuma ada bahasa Korea satu ada di semester ganjil kayak gitu jadi ngulangnya I see, ya. satu tahun satu tahun ke depan kayak gitu itu kalau bahasa Korea itu sayang banget sih terus kalau misalnya eh, apa ya kalau misalnya di matkul lain sih ya beda-beda ya matkul kan banyak ya ya gimana caranya aduh Yang gimana penting rajin lah ya itu ya. Yang penting iya rajin gitu. betul Jangan sampai dan meninggalkan kewajiban sebagai seorang iya mahasiswa. dan jangan sampai absen jangan nggak apa-apa Iya, sih maksudnya tapi banyak dosen yang menghargai kehadiran siswa gitu iya, jadi iya, iya. misalnya Hmm. hadir 10 misalnya 100% hadir gitu itu bisa ada nilainya 10 gitu kalau di jurusan Hmm. aku ada dosen yang seperti itu Hmm. terus ya pokoknya ya rajin aja lah gitu rajin Hmm. Iya, 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 iya. Itu poin penting sih sebenarnya. Sebagai kita mau sekolah ya, ya kita iya harus rajin gitu. ya Niat kita awal apa gitu kan. Oke. meskipun ikut banyak organisasi juga nggak apa-apa tapi kalau misalnya Hmm. nggak bisa manage waktu ya ya mending dikurang-kurangin aja gitu loh. Hmm. Tergantung pribadi masing-masing berarti ya, Ro, ya menyesuaikan diri aja gitu. Betul. Yang penting semua kewajiban Iya, terselesaikan. kalau cuma butuh tidur 2 jam sehari mah nggak apa-apa, ikut apa aja gitu. Iya, 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 iya. Oke, Rul. Rul ada plan ke Korea nggak? Ya pastinya ada, cuma eh, nggak deket-deket ini juga sih dan Ah, kayaknya kedepannya ini masih mungkin ya abis lulus mungkin nyari kerja dulu deh. mm. Iya, 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 iya. Berarti berarti ada cuman jalan-jalan kali ya, Rul ya, ke Hmm, Korea ya, bukan buat sekolah. ya, ya sebenarnya dua-duanya ada keinginan, cuma ya pasti Eh, nabung dulu lah ya. iya, 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 iya. Semoga lah nanti bisa bisa tercapai, Rul. Oke, Rul. Mungkin Ya, sebelum aku amin. tutup nih ya, sebelum aku tutup nih apa ya? Ini di luar sastra Korea. Eh, apa ya? Give us some advice nih sebagai seorang pemuda Indonesia di 2021. Harus seperti apa sih sebenarnya pemuda sekarang tuh? Bentar. Kalau eh, sekarang sih sebenarnya karena ya pandemi gini, jadi jangan jadikan ini sebagai apa namanya ke jadi penghambat buat tetap Mhm. produktif gitu ya kan. Iya, Kayak ya. kamu malah jadi konten creator yang uploadnya rajin ya kan ya.
Iya, Iya, jadi iya, kayak benar-benar. justru dimanfaatin gitu. Jadi kan sekarang tuh kalau misalnya pengen magang, misalnya oh nggak bisa keluar kota ya kan ada magang yang secara online gitu ya kan. Terus kalau misalnya ada uh, misalnya bisa ngajar apa gitu ya bisa ngajar secara online gitu. Justru ini jadi apa namanya jadi peluang supaya bisa lebih apa ya malah lebih aksesibel kan semuanya. Iya, 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 benar-benar, benar. Jadi jangan mikir ini sebuah obstacle tapi ya jadi sebuah peluang gitu justru kayak gitu sih. That's true. Benar. Benar banget sih. Jadi memang pandemi ini kayak apa ya? Jadi tantangan kan malah Rul ya, bukan 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 sesuatu yang apa ya, yang harusnya dihindari, tapi ini gimana caranya kita bisa berpikir kreatif gitu kan ya. Hmm. Ah, Oke Rul, Eh, kamu sudah semester 8 nih berarti ya. Ada pesan nggak Hmm. buat adik-adikmu mungkin apa ya nanti khusus adik-adik UI nih yang mungkin sekarang lagi nonton udah lolos SNMPTN gitu. Kayaknya kayaknya Aduh. ada harus harus ikut apa sih gitu kan. Di sana tuh ada sesuatu yang bisa mendukung mereka gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau di jurusan aku tuh ini aku ceritanya kalau sebelum pandemi ya ini acara ini ada. Nah, Hmm. sebenarnya yang bikin seru di jurusan aku tuh jadi tiap tahun itu ada yang namanya acara PAS ya Pacific Asian Society. Itu jadi mahasiswa Korea tuh datang ke kampus kita dan ngajarin kita tentang bahasa dan kebudayaan Korea gitu. Dan mereka Hmm. juga di situ ada kelas tentang ekskul Hmm. gitu ya. Jadi ada bucecum itu kayak ngajarin buat tarian tradisional Korea yang pakai kipas. Terus Hmm. ada taekwondo, ya tau lah taekwondo ya. Terus ada juga jontung mandaki. Itu jadi kayak bikin prakarya gitu dan kadang ada tentang permainan tradisional yang ternyata permainan tradisional Korea tuh mirip sama Indonesia juga tau. Ada yang mirip. Oh Ada iya yang iya. kayak bekel gitu. Iya iya. Ada yang gitu. Nah, terus kalau dari UI-nya sendiri, kita tuh ada timnya buat ngajarin mereka bahasa Indonesia. Terus juga Oke. ngajarin tarian Indonesia. Dan kalau tahun 2019 sih ngajarinnya sama angklung. Jadi Hmm. teman-teman yang bisa angklung tuh direkrut buat ngajarin mereka kayak gitu. Hmm. Terus itu tuh selama 20 hari. Hmm. Jadi 20 hari terus di akhirnya itu ada kayak acara penutupan gitu isinya perform dari ekskul yang tadi ya kayak Hmm. taekwondo, nari kayak gitu. Terus biasanya ada satu hari terakhir buat perpisahan gitu. Biasanya kita diizinin buat hangout bareng mereka gitu. Ah, Kalau waktu itu sih diizininnya di sekitar Depok doang gitu. Tapi ah. ya itu terakhir tahun 2019. Ya Tahun iya bener. 2020 nggak diadain. Jadi karena ada corona gitu ya kan. Semoga Hmm. tahun tahun ini ada ya kan siapa tahu kan. Iya ya. Tahun Biasanya ini kan sudah kuliah tatap muka kan UI kalau aku lihat di ini berita. eh oh iya. Kalau aku sih aku tahu kalendernya cuma yang Pak sampai tahun aku aja. Jadi ada wisudanya online gitu doang. Kalau tahun depannya masih Ah, belum tahu gitu. Ya, ya semoga itu bakal ada lagi sih pas nih. Pasti seneng seru banget banget. lah itu pasti. Insya Allah inilah apa pandemi cepat kelar dan semua itu bisa kembali lagi ya, Iya, seru-seruan lagi ya. amin. Betul ya. Mm-mm. Oke Rul, mungkin kita sudah bicara banyak banget ya Rul. Semoga apa ya planning-planningmu setelah lulus bisa lancar dan bisa meneruskan studi ataupun jalan-jalan ke Korea gitu kan Iya, nantinya. Dan amin. dan semoga teman-teman yang ngedengerin apa video ini, melihat video ini bisa termotivasi untuk apa ya menjadi seorang mahasiswa yang baik seperti Nurul gitu, terkhusus Iya, di mantap. sastra Korea gitu. Oke Rul, thank you sudah mau berbagi, thank you sudah meluangkan waktunya. Sorry banget kalau misalkan mengganggu di hari puasamu ini. Semoga semuanya bisa lancar gitu ya Rul ya. Ya, amin. Oke Rul, sampai jumpa lagi Rul. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.